Perkenalkan, nama saya Ervin Ismawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Mekar Mulia 2, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan memaparkan terkait tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan senantiasa melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam pemahaman atau keterampilan. Menurut Tomlinson, mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lingkungan, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu terang. Budaya dapat dicirikan dengan santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Terkait gaya belajar, dapat dikategorikan dengan visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian, untuk kecerdasan majemuk bisa dilihat dari visual, spasial, musikal, bodily, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Yang kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang terakhir, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, ragam materi yang akan diajarkan kepada siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa dan sesuai dengan kurikulum. Kemudian, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten.
dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian, diferensiasi produk. Diferensiasi produk mengacu pada hasil dari proses belajar siswa. Bisa berupa hasil tes, presentasi, diskusi, pertunjukan, pidato, video poster, dan lain-lain. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat pemetaan kebutuhan belajar murid yang kompleks. Dari hal itu, guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih, sekian dari saya. Tetap semangat, salam dan bahagia.